Jujur, tidak ada perubahan yang begitu signifikan terhadap diri saya karena memang sejak kecil saya tinggal di daerah pedesaan yang setelah saya coba analisa berdasarkan kajian antropologinya antara masyarakat sini dan masyarakat yang ada di desa saya dari antropologi budaya dan antropologi fisiknya kurang lebih ya sama-sama saja. Bahkan di desa ini, di desa Wonojati ini mungkin sedikit lebih modern, tapi dari segi pemanfaatan lingkungan di bidang pertanian di daerah saya mungkin sedikit lebih bergerak. Intinya ada plus minus semuanya. Di sini ada lebihnya, di daerah saya ada lebihnya, di sini ada kurangnya, di daerah saya juga ada kurangnya. Dalam artian saya gak merasakan sesuatu yang amat sangat berbeda. Gak kayak dari misal saya tinggal di Madura tiba-tiba datang ke Papua, itu kan benar-benar berbeda dari segi budaya, fisik dan sebagainya. Tentu saja saya akan mengalami berbagai macam perubahan dan culture shock. Kalau di sini ya lingkungannya juga religius lagi. By the way, buat semua teman-teman sekalian, jangan lupa banget sekarang lagi ada live di Shopee dan kalian bisa dapetin diskon untuk parfum fresh. Misal gigimu nih sudah cantik, sudah imut, tapi karena alasan fashion atau alasan ikut-ikutan orang lain, FOMO dan sebagainya, kamu akhirnya misal kamu punya gigi dan gigi kamu tuh sudah amat sangat imut, gemas, kiowo, cute, lucu dan sebagainya. Tapi karena alasan fashion, alasan FOMO dan sebagainya, kamu akhirnya pakai behel. Maka itu tentu saja diharamkan. Namun apabila dalam kasusnya gigi kamu itu ketika kamu tersenyum, orang di depan kamu rasanya mau bacain kamu ayat kursi. Nah, dalam kasus seperti itu tentu saja kamu diperbolehkan. Jadi, behel yang digunakan untuk mempercantik diri itu tidak diperkenankan. Maksudnya, udah bagus, mau dibikin cantik, nah itu gak boleh. Tapi kalau semisal giginya memang longgar, giginya tidak rapi dan dirapikan dengan behel, maka itu diperkenankan. Nanti muncul pertanyaan, emangnya ada ya orang giginya sudah rapi tapi masih mau pakai behel? Banyak bos, banyak. Orang-orang sekarang tuh aneh-aneh. Udah banyak. No, it's not about me. Bukan menurut abang, bukan menurut saya. Saya siapa? Saya cuma pengikut. Saya adalah seorang pendosa orang. Ya intinya saya atomnya debu yang menempel di sendalnya para ulama. Ini adalah kasus para ulama nih, bahasan para ulama. Jumhur ulama, kita harus mengakui jumhur, mayoritas para ulama dari 4 mazhab mengharamkan musik. Kita harus mengakui itu. Dan ini gak ada kaitannya antara Wahabi, Salafi, Asy'ari, Maturidi, Sufi dan sebagainya. Gak ada kaitannya dengan itu sama sekali. Orang-orang mungkin mengatakan bahwa orang mengharamkan musik itu cuma dari kalangan Salafi, dari kalangan Wahabi. Selain itu mereka semua memperbolehkan. Gak ada kaitannya. Anda akan menemukan banyak sekali dari kalangan ulama-ulama Asy'ariyah, ulama-ulama Maturidiyah juga yang mengharamkan musik. Jadi jangan kaget, begitu. Itu anda-anda yang pada gak terima kalau mendengar hukum haram musik itu perlu dikasih kitab lagi. Nah ini nih ada dalilnya. Banyak juga ulama yang mengharamkan musik, gitu. Tapi kita juga tidak boleh denial, ada sekelompok besar di antara para ulama, ya kuantitasnya jauh lebih sedikit, yang memperbolehkan musik dengan berbagai macam catatan-catatannya, begitu. Mungkin sebagian di antara teman-teman nanti bakalan ada yang denial. Enggak, ini tidak mungkin terjadi begini. Udah. Tentu saja tergantung dari tujuannya. Kalau semisal tujuannya masih dibenarkan oleh syariah, seperti Anda akan menyimpan data-data para jemaah haji atau jemaah umroh, dan Anda adalah mas-mas travel atau bapak travel, maka tentu saja itu diperkenankan. Apa nih problem? Nah, tapi kalau semisal tujuannya Anda menyimpan untuk dicium-cium, you know lah. Justru rata-rata malah enggak. Masalahnya banyak di antara masyarakat kita yang mengalami spotlight fallacy. Salah satu di antara sekian banyaknya cacat logika. Apa itu spotlight fallacy? Spotlight fallacy adalah kondisi di mana kita menyimpulkan bahwa seluruh komunitas, seluruh kelompok itu mengalami kejadian yang sama atau memiliki sifat yang sama dengan salah satu anggota kelompoknya, yang itu mungkin berjumlah 1 atau 2 orang. Nah, 1 atau 2 orang ini yang paling banyak diliput oleh media. Akhirnya kita menyimpulkan begitu saja bahwa semua kelompoknya itu memiliki kejadian atau sifat yang sama dengan 1 atau 2 orang tadi. Nah, ini kan yang terjadi. Anak-anak KKN itu kira-kira berisi dari 15 sampai 30 orang. Yang mengalami cinlok mungkin 2 sampai 3 orang. Kita menyimpulkan berdasarkan 2 sampai 3 orang itu terhadap kelompok yang lebih besar. Kan aneh. Saya tidak bisa memberikan satu jawaban yang bisa menggeneralisir semua lapisan masyarakat, karena banyak sekali variabel-variabel yang menjadi penentu apakah seseorang itu dianjurkan untuk memelihara kucing atau justru tidak dianjurkan untuk memelihara kucing.
Intinya, ada sebagian individu yang justru dianjurkan. Contohnya siapa? Contohnya mereka-mereka yang punya masalah dalam psikis mereka. Sebagaimana teman-teman mungkin pernah baca tentang pet attachment. Pet attachment entah itu melihara anjing atau kucing. Dalam Islam melihara kucing aja ya, anjing nggak boleh. Pet attachment entah itu melihara kucing atau anjing, maka itu berhubungan dengan psychological well-being. Manfaatnya begitu banyak terhadap kesejahteraan psikologi kita. Namun ada beberapa individu di mana mereka itu tidak punya kemampuan atau wawasan yang pas agar mereka mampu memelihara kucing. Jadi justru mereka tidak dianjurkan. Jadi tergantung individu. هل كان الإمام النووي أشعريا؟ والله العظيم أظن أن الإمام النووي رحمه الله تعالى لم يصف نفسه أشعريا بصريح، ولكن عندما قرأت بعض كتبه كان يوافق الأشاعرة في كثير من أقوالهم. Misal di depan kaca saya ngerasa agak pede, mau satu dunia muji, saya juga tetap gak pede. Karena yang saya prioritaskan pertama kali setelah pandangan Allah, setelah pandangan norma yang disepakati, maka prioritas utama saya adalah bagaimana cara diri saya memandang diri saya sendiri.